Pernah kebayang nggak kalau sebuah semboyan kuno yang ada di lambang negara kita ternyata bisa jadi panduan paling pas buat menghadapi dunia modern yang super terkoneksi ini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kalimat ini pasti udah sering banget kita dengar kan? Tapi ini tuh bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah jiwa dari sebuah bangsa. Sebuah filosofi yang ternyata megang kunci penting buat kita bisa jalan di zaman yang serba cepat ini. Jadi, secara resmi, inilah dia, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional Indonesia yang dicengkeram erat sama Garuda Pancasila. Artinya dalam banget, walaupun kita ini macem-macem banget, suku, agama, budaya, bahasa, pada intinya kita ya satu bangsa. Dan ini bukan cuma teori di buku loh, ini tuh terjadi di sekitar kita setiap hari. Coba lihat deh, di sekolah, anak-anak main bareng tanpa mikirin temennya dari suku apa atau agamanya apa. Di lingkungan kita ikut gotong royong, kita saling menghormati hari raya tetangga. Secara nasional, bahasa Indonesia menyatukan kita semua. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga dan merayakan budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi, ini beneran prinsip yang hidup. Nah, pertanyaan besarnya muncul di sini, prinsip yang udah terbukti bisa menyatukan keberagaman di dalam negeri ini, kira-kira masih cukup kuat nggak ya kalau tantangannya datang dari luar? Gimana ceritanya kalau yang datang itu bukan lagi cuma tetangga sebelah, tapi seluruh dunia yang ngetuk pintu kita lewat internet, media, dan pasar global? Ya, selamat datang di era globalisasi. Sebuah proses yang suka nggak suka bikin batas-batas negara jadi makin kabur. Informasi, produk, ide-ide, semuanya bisa nyebrang benua cuma dalam hitungan detik. Ini kekuatan yang dahsyat banget, yang benar-benar mengubah cara kita hidup, kerja, bahkan cara kita berpikir. Terus apa sih yang bikin ini semua bergerak secepat kilat? Tentu aja teknologi canggih yang ada di kantong kita, transportasi super modern yang bikin dunia terasa lebih kecil, dan gampangnya kita belanja barang dari luar negeri. Semua ini menciptakan arus pertukaran global yang kecepatannya nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi ya itu, seperti yang mungkin kita semua rasakan, gelombang perubahan ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bawa peluang yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan serius buat identitas dan nilai-nilai yang selama ini kita pegang teguh. Nah, coba deh kita lihat kontrasnya. Di sisi positif, kita dapat kemajuan ilmu pengetahuan, akses informasi gampang banget, peluang ekonomi baru juga terbuka lebar. Keren kan? Tapi, di sisi negatifnya, muncul gaya hidup yang konsumtif, budaya dari negara-negara yang lebih kuat jadi lebih dominan, dan yang paling bikin khawatir, ekonomi dan tradisi lokal kita bisa-bisa jadi makin lemah. Jadi, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Gimana caranya kita bisa ambil semua hal baik dari globalisasi, tapi nggak sampai kehilangan jati diri kita? Gimana caranya kita bisa ikut main di panggung dunia, tanpa cuma jadi penonton yang pasrah nerima apa aja yang disodorin ke kita? Jadi katanya ada 3 pilihan sikap nih. Pertama, kita tolak mentah-mentah. Tutup pintu rapat-rapat, anggap budaya kita yang paling hebat. Kedua, kebalikannya. Kita terima semua. Pintu dibuka selebar-lebarnya, apapun yang lagi tren dari luar langsung kita telan bulat-bulat tanpa disaring. Dan yang ketiga, jalan tengah yang paling bijak. Adaptasi. Kita nggak nolak, tapi juga nggak nerima gitu aja. Kita pilih-pilih dengan cerdas. Dan disinilah momen AHH-nya. Ternyata resep untuk mengambil jalan adaptasi yang paling bijak itu nggak perlu kita cari jauh-jauh. Kuncinya tuh udah kita pegang dari dulu, udah tertanam di fondasi bangsa kita sendiri. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika jadi cetak birunya. Prinsip saling menghargai perbedaan itu ngajarin kita untuk mengevaluasi budaya asing secara kritis, bukan menolaknya membabi buta. Semangat menjaga persatuan bangsa jadi tameng kita buat memperkuat identitas lokal. Dan persatuan dalam keberagaman jadi panduan kita buat mengambil ide-ide baru yang bagus tanpa harus kehilangan karakter asli bangsa kita. Jadi poin utamanya gini, memperkuat identitas lokal itu bukan berarti kita anti globalisasi atau menutup diri. Justru sebaliknya, dengan punya jati diri yang kuat, kita nggak cuma melindungi diri sendiri, tapi kita juga bisa ngasih sumbangan yang unik dan berharga buat kekayaan budaya dunia. Kita jadi pemain, bukan lagi cuma sekedar penonton. Jadi, setelah semua ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di tengah dunia yang kelihatannya makin seragam ini, apa sih nilai, tradisi, atau kearifan dari identitas lokal kamu yang kamu percaya bisa jadi hadiah terbesar untuk dunia? Coba deh direnungkan.